kepada Allah malam hari ini kita bisa menyelenggarakan aktivitas juga kita senantiasa dibimbing Allah, dimudahkan dan diberkahi atas aktivitas kita semuanya. Langsung saja kita mulai kuliah kita hari ini. Terakhir kemarin materinya apa? Minggu kemarin saya enggak kuliah ya, hanya saya upload materi di e-learning ya. Untuk memindah gaya kan sudah saya bahas ya kemarin ya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Ya. Sudah bisa lihat presentasi saya. Ya, jadi topik berikutnya adalah keseimbangan benda tegar. Jadi benda tegar. Kemarin kita telah belajar tentang partikel. Jadi kalau partikel adalah bagian terkecil dari sebuah material dan dia digambarkan sebagai subtil atau subtitik elektron atau partikel. Kemudian kalau benda tegar adalah jika partikel itu berkumpul jadi satu menjadi sebuah solid, menjadi sebuah material ya, sebuah benda, maka disebut dengan benda tegar. Bedanya kalau benda tegar itu massa-massa yang dimiliki kita tidak boleh mengabaikan, tapi kalau pada partikel massanya boleh diabaikan. Jadi seperti contoh ini, jadi untuk ini massa ini kan tidak diperhitungkan, pokoknya ada gaya F, ada 1, 2, 3, bekerja pada partikel tersebut. Tapi kalau pada benda tegar, nanti massanya kita harus perhitungkan. Itu aja. Kemudian untuk proses keseimbangan baik statik, keseimbangan yang bersifat benda kaku atau solid, maka disesuaikan dengan bahasan kita berbicara tentang benda solid. Itu berlaku rumus umum dari persamaan keseimbangan. Baik, berikutnya. Jadi konsep keseimbangan yaitu equilibrium, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma moment juga sama dengan 0. Itulah ciri dari keseimbangan.
Kemudian benda tegar, ciri khasnya memiliki tumpuan. Semua benda tegar pasti memiliki tumpuan. Kalau nggak memiliki berarti kan dia sedang melayang. Ya. Itulah yang membedakan dengan partikel. Partikel tidak perlu tumpuan. Partikel kan digambarkan sebagai partikel bebas, elektron yang bebas bergerak. Maka dia tidak memiliki area batasnya. Tapi kalau benda tegar memiliki tumpuan, karena tidak mungkin kalau bertumpu. Apa tumpuan ya tempat dia berpijak sehingga bisa mendapatkan keseimbangan. Seperti lantai rumah kita itu berfungsi sebagai tumpuan. Maka keramik itu kan didesain sekeras mungkin, walaupun rapuh, tidak kan keras. Karena dia berfungsi sebagai tumpuan meja, tumpuan kursi, dan almari. Nah, artinya lantai itu berfungsi sebagai tumpuan, maka harus keras dan kokoh, nggak boleh lembek. Seperti kalau kita memiliki lantai yang lembek itu nanti biasanya istilahnya apa, yaitu jadi itu karena lantai tumpuannya tidak memenuhi syarat. Jadi benda tegar memiliki tumpuan. Contoh ini, sebuah beam tumpuan di A dan di C. B juga bisa disebut sebagai bertumpu sehingga tidak terjadi bending yang parah, benturan. Kemudian adalah poros dengan dua tumpuan B dan tumpuan A. Kemudian ada beban yang bekerja di beberapa titik di tempat. Biasanya sudah diketahui jarak-jaraknya di masing-masing, dibedakan pada beban yang bekerja. Jadi semua ada nilainya, artinya ukurannya. Kemudian tumpuan dan reaksi. Tumpuan itu ada beberapa kategori atau pengelompokan. Yang pertama, seperti yang kita lihat di sini, sebuah batang dihubungkan dengan kabel dihubungkan dengan dinding penampung. Maka reaksi yang bekerja pada batang tersebut adalah satu, tali ini kan tarik ke kiri, serong kiri, maka dia nilainya F-nya jelas. Ya, jadi ini F-nya, reaksinya. Ini sudut. Kemudian untuk tipe roller, tipe grinding, maka kita bisa gambarkan F-nya seperti ini. F saja. Sedangkan pada tumpuan roll ini, misalkan ini batang, benda memiliki massa tertentu, maka ini berfungsi boleh sebagai titik tumpuan. Ya, jadi roller ini ciri khasnya reaksinya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang tumpuan merah. Kalau tumpuannya miring seperti ini juga sama, gaya harus tegak lurus terhadap bidang tumpuan ini. Ya, jadi beam ini dengan tumpuan roller ini, maka reaksinya pasti tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Ini kan apa? Reaksi. Ini juga, teman ini bidang miring. Maka kita juga harus bisa menghitungnya. Jadi ini adalah gaya reaksi pada tumpuan. Karena diambil tegak lurus terhadap bidang tumpuannya. Contohnya kan miring, jadi ambil tegak lurus.
Maka FBD-nya seperti ini. Kita dapatkan ini F reaksi, di sini F reaksi. Kemudian untuk tipe eksternal pin atau internal pin sama aja. Artinya ini engsel. Jadi bisa bergerak dari kanan ke kiri atau kiri kanan. Itu adalah eksternal pin. Jika internal ya berarti ada di dalam pinnya atau pasangnya. Kemudian cara menggambarkan FBD-nya, kalau pin itu kan bisa bergerak X dan Y, maka FBD-nya Fx dan Fy. Ya kayak reaksi dari beban ini. Kemudian ini juga sama, karena ini bisa bergerak ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka inilah Fx, ini adalah F-nya. Fy-nya maksudnya. Fy ini Fx. Maka yang penting bagaimana kita menggambar diagram benda.
Baik, saya lanjutkan. Putus tadi, sampai mana saya putus tadi? Oh, data nggak putus. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana keterangan saya? Ini belum ya? Putus tadi sampai mana? Ini sudah ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Tempat terputus tadi. Saya tadi menekan sampai mana? Reaksi sudah atau belum? Ulangi lagi deh. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi saya mana? Selesai atau belum? Pesan saya kelihatan presentasi. Kalau saya jelas ya. Baik, jadi kita sampai sini tadi tentang macam-macam tumpuan serta reaksi. Nanti yang paling penting adalah gimana Anda menggambarkan reaksi pada tumpuan tersebut sehingga bisa dianalisis untuk menganalisis gaya-gayanya yang terjadi. Jadi saya ulangi aja ini untuk koneksi yang pertama koneksi kabel, maka sesuai dengan kabel ini kita dapatkan F reaksi. Kemudian untuk roller, maka kita dapatkan ini F reaksinya. Yang patut diingat, roller, roda, gelinding atau sejenisnya, istilahnya adalah smooth reaction yang bisa geser ya. Maka reaksi tumpuannya diambil dari arah tegak lurus terhadap bidang tumpu. Ini bidang tumpuannya kan mendatar, sumber horizontal. Maka ini adalah reaksinya. Kita bedakan reaksi di bahan tersebut.
Kemudian kalau ini miring, karena ini bersifat seperti permukaannya seperti bola, istilahnya smooth support, eh, permukaannya halus dan memang lengkungan, maka seperti roda. Maka ini juga reaksi tumpuannya sama dengan yang di atas ini, artinya diambil dari tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Itu didefinisikan sebagai smooth support. Maka ini kita dapatkan reaksinya. Kemudian untuk pintu seperti gampangnya engsel pintu itu sendiri. Kan bisa bergerak kanan kiri, bisa bergerak ini kan ya, karena ini engsel. Maka reaksinya adalah Fx Fy, Fx Fy reaksi. Kemudian untuk internal pin sama dengan eksternal pin, bedanya internal sama eksternal saja. Maka gaya reaksinya sama, Fx dan Fy gayanya kan Fx dan sumber. Untuk yang terakhir fixed support atau tumpuan kaku atau tumpuan tetap ya, tidak berubah, tidak akan bergerak karena dia bilas atau dijemur baut yang kencang. Maka reaksinya menjadi Fy. Fx kali kan kemungkinan ada gaya SMP. Ini ada arah sumbu X, ada arah sumbu Y. Jadi ada Fy, ada Fx. Maka ini juga ketika ini memiliki gaya berat, maka timbul momen. Maka di sini juga kita masukkan momen yang bekerja. Itulah diagram FBD atau free body diagram. Selanjutnya, jelas ya. Contoh menggambar FBD. Misalkan ini tadi yang pertama ada sebuah cantilever beam yang dijepit ini jarak 2 meter, panjangnya 6 meter. Kemudian jika ini adalah sebuah batang solid, maka dia pasti memiliki massa. Nah, misalkan kita ketahui gampangannya massanya adalah 100 gitu ya, atau 1000. Nah, 100 berarti kan W-nya berapa? W itu adalah M kalikan G. Ya, W adalah M kali G. Massa kain grafik. Jadi misalkan ini W, ini berarti ini massa. Massanya per kilogram. Maka W kata Weber adalah M kali kan G. Ingat ya, ini G. Jadi ini adalah bebannya. Maka kita bisa menggambarkan ini beban terpusat di sini, di jarak 2 meter di sini. Kemudian G ini adalah gaya berat dari batang. Misalkan diketahui 100 kg. Maka kita terus di sini, misalkan diketahui batang ini beratnya atau bobotnya 981 Newton. Kemudian dia terletak 3 meter dari ujung A ini. Artinya apa? Ini adalah lambang G, berarti dia itu adalah titik berat. Titik berat apa? Ya mobil, bisa sepeda, bisa batang yang lainnya. Maka titik berat ini harus kita cari tempat benar. Kita dulu pernah dapat tentang rumus menghitungan titik. Ya. Tapi ini jadi tahu W-nya 981 Newton, G-nya terletak 3 meter dari A. Maka ini yang disebut dengan FBD. Lengkap, ini beban terpusat, ini beban karena momen. Kemudian jangan lupa nanti kita hitung berapa gayanya. Walaupun ini di luar
pembahasan kita. Ya. Kemudian pada ujung atau pada pangkal dari level tersebut, kanis kaku tumpuannya nggak bisa bergerak. Kalau kita beri beban, maka akan ada AY dari arah sendiri. Kemudian jadi menggambar FBD-nya ini lengkap daripada belakangnya ada kayak AY, AX, ada momen gaya. Maka yang ditanya adalah nanti berapa keseimbangannya. Baik, berikutnya adalah untuk ini adalah gambar poros. Poros ini bertumpu pada A dan B. Kemudian di sini ada beban di D 225 Newton. Sedangkan di titik C ini ada beban terdistribusi. Beban yang bekerja pada batang ini. Jadi ketahui 800 Newton per meter. Artinya gaya di sini yang bekerja itu besarnya adalah 800 Newton pada benda 1 meter. Artinya beban terdistribusi merata 800 Newton per meter. Jadi kalau panjang ya tinggal besarnya gaya terdistribusi 800 Newton ini kalikan dengan panjang dari barat tersebut. Ya, maka kita dapatkan FBD-nya. Jadi ini ya, ini A, B. Maka ini AY, ini ABY. Reaksi di Y dan reaksi di Y. Di AY. Jaraknya akan apa? Dari sini ke sini sampai ketemu dengan D ini. Apa namanya? Tidak. Kemudian kita gambarkan di A, ini tumpuannya, B tumpuannya, ini ada di D beban 225 dan di titik ini ada titik C-nya ini sebesar 800 Newton per meter. Kalikan lagi 150 meter, 120 meter. Kita kalikan lagi. Jadi ketahui ini kan beban terdistribusi 800 Newton per meter. Artinya tiap meter besarnya 800 Newton. Nah 2 meter, ya kalikan 2. Nah 3 meter, kalikan 3 terusnya. Nah, jadi intinya besarnya beban terdistribusi kalikan jaraknya, panjangnya spesimen yang ini. Ya jadi itu untuk membuat pribadi diagram. Dari sini kita buat pribadi diagram untuk A, berarti AY. B ada BY. Ketika ini 225 itu dimana di sini? 225. Dan ini juga menerangkan tentang keterserapan dana 800 Newton per meter kalikan 0,150. Kenapa? Karena 800 Newton per meter ini panjangnya 150 mm. Ya, 150 mm kalau di meter kan 0,150. Maka besarnya beban terbesar dari ini adalah sebesar 120 ton. Ya.
Baik itu. Sampai sini tanyakan, silakan. Jika ditanyakan silakan sampai sini. Masih ada yang ngabung. Silakan ditanyakan enggak? Untuk penentuan titik berat, penentuan atau gambar FBD tadi masih gambar FBD pribadi diagram. Jadi inilah pribadi diagramnya. Ini beban titik, beban terdistribusi sebesar 800 Newton per meter. Baik, jadi ini asalnya 800 kalikan panjangnya ini. Panjangnya beban terdistribusi itu berapa? Baik, sampai sini saya ulangi lagi, ada tanyakan enggak? Tidak ada, saya lanjutkan. Jadi misalkan ini sebuah balok memiliki massa 50 kg. Kemudian misalkan kita ambil baik, jika misal kita massanya 50 kg, maka W-nya berapa beratnya? Tinggal M kalikan G, massa 50 kalikan G-nya 9,81, ketemu sekian. Itu untuk massa dari beban terberat. Kalau beban terdistribusi 1 ton per meter, berarti tinggal kalikan. Ini 2 meter ya, tinggal 1 ton kalikan 2. Itu aja kan? Jadi beban terpusat berasal dari beban terdistribusi diambil dari luasan dari grafik tersebut. Luasan adalah panjang kalikan lebar. Ini tuh. Contohnya apa beban terdistribusi ya ini, misalkan ini ada rak dengan kayu. Maka ini namanya beban terdistribusi, tidak merata. Ini kan juga misalkan penumpukan semen, katakanlah ini panjang sekian, ini panjangnya 1 kN, ini 2,5. Dan ini mungkin ada pertimbangan kenapa harus begini kalau tak buat apa ya. Tapi itu memang problem. Oke, itulah definisi dari beban terdistribusi seperti itu. Ya, itu. Kita tanyakan. Baik, kalau tidak ada mungkin saya coba sekian dulu ya kuliah kita. Tidak lama-lama. Ada tanyakan enggak? Kalau ada silakan. Jika ada yang ditanyakan. Nanti silakan Anda bisa akses e-learning untuk materinya. Insya Allah saya upload di e-learning untuk materi hari ini. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.